Petunjuk yang sangat rahasia. Ya Allah, kehendak Engkau kapan saja menghampiri atas kehadiran Engkau. Ketika hamba sedang mendengarkan khotbah Jumat, Engkau membuat hamba ada sesuatu yang aneh pada diri hamba ini. Mengapa Engkau memperlihatkan sesuatu yang sulit dikatakan? Apakah ini pernah hamba mengatakan, ketika hamba mengenal asmamu, Engkau kenalkan semua milikmu, dan apakah ada hubungannya dengan mimpinya hamba, yaitu mimpi kun fayakun? Namun hamba tetap berpegang teguh hanya kepada Engkau ya Allah. Karena apa-apa yang ada di benak pikiran mata batin ini selalu seolah-olah ada petunjuk yang sangat rahasia. Namun dengan seketika saya Abdul Hadis bin Abdul Latif seketika menjawab dalam hati di masjid dengan memperlihatkan sesuatu dengan sangat jelas dalam pandangan mata batin yang tidak lain perkataannya sama dengan surat An-Najm 53 ayat 11, artinya, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Lalu dalam hati saya mengatakan bahwa apa-apa yang diperlihatkan itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya Abdul Hadis bin Abdul Latif berpendapat itulah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada diri setiap manusia. Hanya saja kebanyakan manusia tidak memperhatikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu di masjid perlihatkanlah sesuatu yang nampak jelas, yaitu wajah almarhum kedua orang tua. Lalu seolah berkata, itulah ilmuku yang ada dalam dirimu, maka yakinkah aku Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, dan yakin kalian mengerti apa yang aku Allah katakan. Namun dalam hal ini saya yang selalu teringat surat Al-Anbiya 21 ayat 4, artinya, dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, di maha mendengar maha mengetahui. Disinilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan melihat. Kalau menurut saya Abdul Hadis bin Abdul Latif bahwa Allah menyaksikan semua yang diciptakan itu suatu perkataan-perkataan yang gaib yang tidak terlihat oleh manusia itu sendiri. Bahkan Allah mengetahui perkataan dalam hati setiap manusia, baik itu zikir, membaca surat, ataupun sesuatu perkataan yang tidak dibenarkan dalam agama, terutama agama Islam pun juga perkataan roh manusia yang sirik, dengki, penuh dosa, menginginkan dikeluarkan dari azab kubur. Bahkan ada roh yang bersyukur mendapat kiriman atau salam Al-Fatihah sebagai penyejuk di alam kuburnya. Kita kembali kepada ketika di masjid, yaitu terasa melihat dengan jelas almarhum kedua orang tua saya, dan saya langsung kirimkan Al-Fatihah kepadanya. Tetapi batin ini seolah mengatakan, itulah seandainya kalian mengetahui aku Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Inilah yang ternyata perkataan itu sesuai dengan surat An-Nisa ayat 1. Tetapi yang membuat saya tidak habis pikir dan tidak masuk akal, masih saja ada yang tidak meyakininya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ilmunya Allah. Yang menjadi anehnya adalah ada umat Islam yang sifatnya tidak menunjukkan seorang umat Nabi Muhammad SAW. Sungguh aneh. Yang ternyata ada perilaku manusia yang seperti jin, atau memang manusia yang disenangi oleh jin ifrit, sehingga mengaku agama Islam. Banyak sekali larangan-larangan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Rasulullah, semuanya haram, bid'ah, togut, yang dipercaya oleh agama Islam. Bahkan dalam menjalankan ibadah sholatnya pun diperbolehkan. Pemimpinnya pun mengatakan berhubungan bebas tukar istri. Orang-orang seperti ini ketika matinya seperti anjing. Apa yang mau disolawat di mana-mana semuanya bid'ah, padahal dirinya segala apa yang dikatakan itu mengandung bid'ah. Bahkan diberi contoh melalui surat Al-Jin 72 ayat 11, artinya, dan sesungguhnya di antara kami, jin ada yang saleh dan ada pula yang sebaliknya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Disinilah benar adanya perbedaan agama Islam, seperti agama aliran yang sulit untuk menanggapi perkataan yang baik untuk membuka mata batinnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk debat kusir. Dengan pegangan agamanya HT, Wahabi, Salafi, NII atau negara Islam Israel serta Islam aliran lainnya, An-Nisa 4 ayat 107, artinya, dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Ini jadi perhatian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan wajah orang sudah almarhum puluhan tahun telah tiada. Dalam hal ini hanya saya sendiri yang menyadarinya bahwa apa yang dirasakan, sedangkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diperlihatkan semua, tetapi mereka tidak mengerti bahwa itu sesuatu tanda. Namun bisakah orang-orang memikirkannya, bahkan dijelaskan sehingga terlihat seperti kenyataan? Di mana manusia itu bisa atau dapat membayangkan ketika umurnya beberapa tahun, intinya masih kecil, terbayang dengan jelas.
Jadi setiap petunjuk yang sangat rahasia itu perlu kita pelajari supaya ketika menghadapinya di mana-mana sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji umat manusia dan ujian Allah itu jangan dianggap ringan. Karena setiap ujian itu adalah bencana, di mana alam seperti angin, hujan, gempa, topan dan lain sebagainya sebenarnya semua alam menawarkan dirinya untuk membinasakan untuk menghancurkan harta bendanya yang membuat melupakan sholat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawaran semua alam seperti banjir, gempa, angin topan, gelombang laut dikabulkan tetapi wahai alam kalian harus mengikuti perintah aku Allah. Lalu langit bertanya wahai Allah mengapa aku langit tidak diperkenankan untuk membantu yang lain lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman artinya biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Surat Al-Mudatsir 74 ayat 11. Jadi inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pelajaran terhadap umat manusia yang sombong dan serakah. Dan ingat bagi yang kena imbas dari bencana itu tanggung jawab aku yang membuat pelajaran. Di mana Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kematian umat manusia itu adalah pertama dicabutnya ilmunya tidak pandang ulama ataupun para kiai dan ustadz dan kedua Allah mengambil alih kekayaannya dengan caranya Allah sendiri, yang kini terlihat oleh mata kepala sendiri melalui videonya seperti gedung, jembatan, rumah-rumah, kendaraan mewah sudah tiada artinya lagi bagi yang memilikinya bahkan nyawa pun lenyap yang terkena musibah. Tinggal bagi amanah bagi yang belum mendapat gilirannya bencana. Masih mempertahankan harta, serta agama alirannya karena Allah itu menjaga dan mengawasinya sebagaimana surat An-Nisa ayat 1.